Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Apa kabar kalian semuanya, anak-anakku? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kembali lagi kita pada pembelajaran fisika pada pertemuan yang kedua. Untuk itu, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat datang di pembelajaran fisika hari ini. Hari ini kita pertemuan yang kedua, masih dalam bab pertama, yaitu tentang besaran dan satuan. Besaran dan satuan ini membahas yang pertama besaran dan satuan, pengukuran, angka penting, dan notasi ilmiah. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang besaran dan satuan. Maka minggu ini pertemuan yang kedua kita akan bahas tentang pengukuran. Ada yang sudah tahu tentang pengukuran? Ibu rasa setiap hari, gak setiap hari sih, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pengukuran. Apa sih itu pengukuran? Pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Contohnya, kalau kita akan mengukur sebuah buku, kita akan mengukur panjang sebuah buku, kita akan membandingkannya dengan besaran yang sudah ditentukan skalanya, yaitu dengan menggunakan penggaris atau mistar. Itu salah satu contoh dari pengukuran. Kemudian ada jenis-jenis alat ukur. Di sini ada 3 besaran, yaitu panjang, massa, dan kuat arus. Panjang itu sendiri memiliki 3 alat ukur. Sebenarnya masih banyak, cuma ibu berikan 3. Untuk panjang ada mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup. Kemudian massa menggunakan neraca, dan kuat arus alat ukurnya yaitu ampere meter. Mari kita lihat untuk alat ukur panjang. Yang pertama ada mistar. Mistar atau penggaris, kalian sudah tidak asing lagi dengan mistar atau penggaris. Yang kalian gunakan biasanya ukuran yang 30 cm. Nah, skala terkecil dari mistar ini adalah 1 mm atau 0,1 cm. Kemudian alat ukur yang kedua ada jangka sorong. Nah, jangka sorong ini biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan benda, diameter dalam benda, atau kedalaman dari benda. Adapun bagian-bagian dari jangka sorong, yaitu yang pertama ada rahang tetap atas, kemudian ada rahang sorong atas, kemudian ada rahang tetap bawah, ada juga rahang sorong bawah, kemudian ada tombol kunci. Dan di paling ujung ada tungkai ukur kedalaman. Nah, yang ini yang 1 sampai dengan 15 itu adalah skala utama, satuannya adalah cm. Kemudian skala yang bawah itu namanya skala nonius. Nah, kalau kita perbesar skala nonius sama skala utamanya seperti ini. Yang atas adalah skala utama dan yang bawah adalah skala nonius. Skala terkecil dari jangka sorong itu adalah 0,1 mm. Jadi ketelitian alat jangka sorong ini adalah 0,1 mm atau 0,001 cm. Apakah semua jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 meter? Tidak, ada juga yang 0,01 cm, ada juga yang 0,02, ada juga yang 0,05, tergantung dari alatnya. Oke, untuk cara penggunaannya kita harus praktekkan langsung. Ibu di sini hanya menjelaskan bagian-bagiannya saja. Kemudian alat panjang berikutnya ada mikrometer sekrup. Seperti ini, mikrometer sekrup. Alat ini juga kegunaannya hampir sama dengan jangka sorong, yaitu untuk mengukur ketebalan benda. Kalau ini ketebalan yang lebih tipis. Jadi mikrometer sekrup ini bisa mengukur benda yang lebih tipis. Bagian-bagian dari mikrometer sekrup ini, yang pertama ada poros tetap, kemudian ada poros geser,
Nah, yang di sini ada skala utama dan di sini ada skala putar. Kemudian di sini ada racet. Dan skala terkecil dari mikrometer sekrup itu adalah 0,01 mm atau 0,001 cm. Dan ini adalah gambar dari skala utama dan skala putar yang kita perbesar. Yang 0, 1, 2, 3, 4 itu merupakan skala utama. 0, di antara 0 ada strip di bawah, itu berarti 0,5. Kemudian 1, kemudian strip bawahnya berarti 1,5, 2 dan seterusnya. Nah, untuk yang dari angka 25 itu merupakan skala putar. 25, strip berikutnya berarti 26, 27, 28, 29, 30 dan seterusnya. Nah, untuk ketelitian mikrometer sekrup itu adalah 0,01 mm atau 0,001 cm. Nah, itulah alat-alat ukur panjang. Kemudian kita akan lihat alat ukur massa. Itu namanya neraca. Di sini ada dua neraca. Ada neraca Ohaus yang sebelah kiri dan neraca duduk di sebelah kanan. Kalian sudah familiar dengan neraca yang sebelah kanan, biasanya digunakan oleh penjual buah-buahan ya. Kalau yang di laboratorium biasanya menggunakan neraca yang sebelah kiri, namanya neraca Ohaus. Oke, kemudian ada alat ukur kuat arus namanya ampermeter. Seperti ini gambarnya, ini adalah ampermeter. Biasa digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Untuk anak TKR sama TBSM biasanya nanti akan ketemu lagi di pelajaran produktif ya untuk mengukur kuat arus. Oke, baik Ibu Rasa, untuk pengenalan jenis-jenis alat ukur panjang, massa, kuat arus sudah bisa dipahami. Kemudian kita akan tahu untuk membaca alat ukur jangka sorong dan mikrometer sekrup. Karena Mister, Ibu Rasa kalian sudah paham dan sudah familiar. Oke, bagaimana sih cara membaca alat ukur jangka sorong? Coba kita lihat, di sini ada hasil pengukuran. Masih ingat ini skala pada jangka sorong, yang atas merupakan skala utama, yang bawah merupakan skala nonius. Yang di atas itu satuannya sentimeter untuk skala utama, sedangkan skala noniusnya satuannya adalah milimeter. Nah, angka 2 ini satuannya sentimeter, itu merupakan skala utama 2. Terus kemudian strip selanjutnya berarti 2,1, 2,3 dan seterusnya sampai 3 cm. Strip berikutnya berarti 3,1 dan seterusnya. Nah, untuk skala nonius itu 0 sampai 10. Ada 10 strip di situ. 0, kemudian 1 mm, 2 mm sampai 10 mm. Nah, bagaimana cara untuk menentukan hasil pengukurannya? Yang pertama kita tentukan dulu adalah skala utamanya. Coba lihat skala utama itu bagian atas. Bagian atas jatuh di angka berapa? Patokannya adalah angka 0 yang di bawah, yang skala nonius. Angka 0 itu jatuh di antara skala utama 2,2 sama 2,3. Berarti untuk skala utamanya yaitu sebelum angka 0, berarti di angka 2, 2,1, 2,2. Kenapa enggak 2,3? Karena enggak nyampe ya, karena nolnya di antara 2,2 sama 2,3. Jadi skala utamanya adalah 2,2 cm. Kemudian kita akan tentukan skala noniusnya. Skala nonius itu yang bawah. Bagaimana cara menentukan skala nonius? Yaitu coba kita lihat garis manakah yang di bawah sejajar dengan garis di atas atau yang berhimpit, yang satu garis lurus. Di angka berapakah skala nonius yang lurus dengan skala utama? Kita lihat 1, 2, 3. Ya, yang paling lurus adalah di angka 3. Berarti skala noniusnya 3 dikali dengan ketelitian alat jangka sorong. Ketelitian alat jangka sorong masih ingat berapa tadi? 0,01
mm. Jadi 3 dikali 0,1 mm sama dengan 0,3 mm. Langkah selanjutnya adalah tinggal kita menjumlahkan antara skala utama dengan skala nonius. Cuma di sini satuan dari skala utama dan noniusnya berbeda. Skala utamanya cm, skala noniusnya milimeter. Maka kita ubah dulu salah satunya. Kalau kita ingin menggunakan cm, berarti yang diubah adalah skala noniusnya dari milimeter menjadi sentimeter. Masih ingat pelajaran SD konversi satuan? Coba kita lihat di pojok kiri bawah. Di situ ada tangga konversi satuan. Dari milimeter ke sentimeter berarti itu naik ya. Kalau naik berarti dibagi. Karena naiknya satu tingkat berarti dibagi 10. Jadi 0,3 mm dibagi 10 itu sama dengan 0,03 cm. Sekarang sudah sama satuannya cm semua, jadi tinggal dijumlahkan. Skala utamanya 2,2 cm, skala noniusnya 0,03 cm. Kita jumlahkan, maka hasil pengukurannya adalah 2,23 cm. Nah Bu, saya pengen milimeter, ya tinggal diubah saja yang 2,23 cm kita ubah ke milimeter. Tadi ingat dari centimeter ke milimeter berarti turun ya, turun satu tangga. Kalau turun berarti dikali. Kali berapa? Kali 10 karena turunnya satu tangga. Jadi 2,23 cm dikali 10 itu sama dengan 22,3 mm. Itu untuk jangka sorong. Kemudian bagaimana sih cara membaca alat ukur mikrometer sekrup? Kita lihat di sini ada sebuah hasil pengukuran. Masih ingat tadi bagian-bagiannya? Yang horizontal atau dari 0 sampai 4 itu namanya skala utama, yang vertikal yang angka 25 sampai 35 dan seterusnya itu namanya skala putar. Masih sama, kita yang pertama adalah tentukan skala utamanya. Skala utama dari mikrometer sekrup berapa di sini? Coba lihat di skala utamanya. Skala utama ditentukan oleh skala putar, maksudnya pembatasnya ditentukan oleh skala putar. Nah, skala putarnya ini berhenti di angka 4 berarti. Nah, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Berarti skala utamanya adalah 4 mm. Nah, kalau di jangka sorong itu tadi skala utamanya satuannya cm, kalau di mikrometer sekrup itu satuannya adalah milimeter untuk skala utamanya. Nah, kemudian yang kedua kita tentukan skala putarnya. Skala putar, bagaimana cara menentukan skala putar? Yaitu skala yang segaris dengan skala utama di angka berapa? 25 kah? 26, 27, 28? Coba kita lihat. Oke, ternyata di angka 30 yang berhimpit dengan skala utama. Berarti skala putarnya adalah 30 dikali ketelitian alat mikrometer sekrup. Masih ingat berapa ketelitiannya? Ya, ketelitian alat mikrometer sekrup adalah 0,01. Berarti 30 dikali 0,01 mm sama dengan 0,3 mm. Langkah selanjutnya tinggal kita jumlahkan. Karena satuannya sama milimeter, berarti tidak usah kita ubah atau konversi satuannya, tinggal kita jumlahkan saja. Skala utamanya 4 mm, skala putarnya 0,3 mm. Kita jumlahkan. Maka hasil pengukurannya itu sama dengan 4,3 mm. Kalau kalian ingin mengubah ke cm, tinggal dibagi. Berarti 0,43 cm. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau tanyakan silahkan kalian tanyakan langsung kepada ibu lewat WhatsApp saja. Dan ini adalah latihan soal buat kalian, silahkan dikerjakan. Tentukanlah hasil pengukuran berdasarkan gambar berikut. Yang pertama ada jangka sorong,
Yang kedua ada mikrometer skrup. Silakan dikerjakan dan jawabannya dikirimkan ke WhatsApp Ibu. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas kalian. Setelah selesai silakan dikirimkan kepada Ibu melalui nomor WA yang sudah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya. Jika ada yang kurang paham, ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan pada Ibu langsung. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.